dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up comedy. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Mana ngebom lagi. Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Cut this stupid shit. Panji Pragiwaksono tengah menjadi perbincangan. Perdebatan Panji dengan host Total Politik Ari Putra dan Budi Adiputro soal dinasti politik menyita perhatian publik. Panji secara tegas menolak praktek dinasti politik, sebab menurutnya praktek ini menghancurkan sendi-sendi demokrasi. Hal ini kemudian yang kerap membuat Panji bersuara. Politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Awalnya, Panji kaget dengan pernyataan Ari. Ia seakan tidak menyangka Ari membenarkan praktek dinasti politik. Perdebatan kemudian berlanjut. Ari Putra mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi yang membolehkan dinasti politik. Tidak puas dengan jawaban tersebut, Panji kembali menegaskan dan meminta pendapat Ari Putra dan Budi Adiputro. Panji berkeyakinan dinasti politik adalah salah. Lebih lanjut, Panji kemudian meminta ketegasan Ari dan Budi Adiputro soal politik dinasti. Ke kiri ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, Lu punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Ia lalu menjawab bahwa politik dinasti adalah human right. Panji kembali kaget, lalu menyampaikan argumennya soal dinasti politik. Menurutnya, dinasti politik lebih banyak keburukannya. Jauh sebelum dipermalukan Panji Pragiwaksono, host Total Politik Ari Putra dan Budi Adiputro rupanya sempat bermasalah dengan pengamat politik Rocky Gerung. Peristiwa itu terjadi saat Rocky Gerung menjadi salah satu bintang tamu dalam forum diskusi di podcast Total Politik. Kala itu, Rocky Gerung mempermasalahkan pembahasan yang dianggap menghina perempuan. Ia jengkel dengan para host yang justru malah mewadahi pembahasan sensitif itu. Seakan miris dengan hal tersebut, Rocky pun menyebutnya sebagai patriarki. Agak berjarak sekarang ini. Pak Rocky melihat dilema itu nggak Pak Rocky sekarang? Nggak ada dilema di situ. Dilema saya adalah kalian ngomong politik itu seolah-olah tukar tambah istri muda itu kan, itu buruk sekali kan. Jadi Anda mulai dengan satu grammar yang menghina perempuan. Oh, ada istri muda, nanti diganti itu. Oh, ada apa namanya? Poligami itu apa? Dari segi itu otak kalian itu patriarkis semua kan. Jadi ngapain pilih partai-partai yang wakil-wakilnya di sini patriarkis? Termasuk dua dungu ini. Ngapain you layani pembicaraan yang memakai term-term yang bukan ethics of care? Demokrasi, kita bicara tentang demokrasi itu Anda tulis tuh liberalisme tuh, freedom, equality and justice tuh. Lalu Anda bilang, oh itu gampang tuh, ada istri muda yang lagi diincar tuh. Apa dasarnya? Coba kita bongkar tuh cara berpikir itu. Kayak itu memuakkan sebetulnya kan, disgusting. Bicara tentang masa depan keadilan tapi pakai grammar yang merendahkan perempuan. Itu pengantarnya tuh. Itu dilema saya di sini. Satu. Dan karena dilema itu nggak pernah kalian selesaikan, maka gue pulang. Pak Rocky. Mana Pak Rocky? Waduh, Pak Rocky lagi ke belakang dulu Pak Rocky. Oke. Mari Pak Rocky. Kita lanjutkan gitu. Rocky bahkan menyebut kedua host tersebut dengan sebutan dungu, yang mana panggilan tersebut mengandung konotasi negatif. Rocky lalu semakin muak dengan pembahasan tak bermutu. Rocky akhirnya memilih untuk meninggalkan forum alias walk out. Lu menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini Say it. human rights. Dinasti politik salah atau tidak?
Human rights. Say it. It's not the question, Hari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Terjadi perdebatan sengit antara komika Panji Pragiwaksono dengan politisi Marwara Sirait dalam dialog yang dipandu oleh Najwa Shihab. Awalnya, Panji mengatakan kalau fakta dan data, Jokowi adalah satu-satunya presiden dalam sejarah yang anaknya dan menantunya menjadi kepala daerah. Panji lalu melanjutkan, jika ada yang bertanya salahnya di mana politik dinasti, itu kan dipilih oleh rakyat. Panji lalu menjawab, Jokowi punya anak di eksekutif dan legislatif, lalu omnya di yudikatif. Artinya, Jokowi punya perwakilan semua orang di trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini yang bisa menjadi pertanda bahwa Jokowi ingin mengubah negara demokratis ke dalam negara kerajaan. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju ini. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak yang suka, percaya. Enggak. Tidak Percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang, situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ia lalu bercerita, setiap ada orang yang mempertanyakan politik dinasti keluarga Jokowi salahnya di mana, ia pasti ketawa. Inilah bukti politik dinasti di dalam negara demokrasi. Menurutnya, yang membuat masyarakat kecewa adalah cara-cara Jokowi membangun dinasti seperti sekarang ini. Kalau seumpama Jokowi kecewa menjadi korban dinasti keluarga Soekarno, solusinya jangan bikin dinasti tandingan. Jika Jokowi melihat jeleknya dinasti dari Soekarno, Megawati hingga ke Puan, masa solusinya adalah membuat dinasti yang baru? Indikasi Jokowi membangun dinasti itu faktanya sudah kebanyakan. Dari mengizinkan anaknya yang 2 hari baru masuk PSI langsung menjadi ketua umum. Ya mungkin dipercaya, saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Makanya karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya nggak ada. Kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya nggak ketika bersurvei. orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas. Tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Pak Mahfud dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Banyak orang khawatir dengan cara Jokowi melanjutkan kekuasaan. Sekarang ini, masyarakat dipertontonkan dengan cara terbuka memihak kepada salah satu paslon, yaitu Prabowo. Jokowi mungkin tidak ngomong, tapi etikanya, jika Firly Bahuri saja sebagai ketua KPK tidak akan bertemu dengan siapapun yang sedang berkasus, kenapa logika itu tidak bisa diterapkan ke presiden yang bertemu dengan capres yang sedang berkontestasi pilpres? Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas, karena Itu jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut,
yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Nah, problemnya- Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Udahlah. Proses Kamu dong, kan Bang. udah lakukan. Proses Iya. Nanti Jadi kamu gini, coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan Tapi sampai hari begini, sampai hari tahun ini. depan. Sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Kalau saya sih ngeliat gitu. Dia kan salah ya menilai apa yang Iya, saya sampaikan. iya. Justru kita senang. Justru Kamu- saya nurut sama abang. Abang kan nyuruh saya turun. Saya berbicara seperti Kamu itu. sudah turun, tapi lebih rajin lagi. Ini gimana? Tidak ada satu, ini kita ngomong fakta aja bang. Tidak ada satupun pelawak dalam sejarah Republik ini yang bikin pertunjukan tunggal lebih banyak daripada saya. Tidak ada.